Ngopi di Pintu Langit. Gila, edisi malam. Mantap. Oke, Bray. Kita sudah melalui masa-masa badai. Habis kehujanan. Oke, sebelumnya thank you. Di sini ada Mas Uyi, di sini ada Mas Ambon, di sini ada Ade Amar, di sini ada Dek Yayan. Oke. Jadi mereka ini adalah semuanya berkontribusi dalam pembuatan jalur baru di Gunung Kembang ini, yang dimana mereka ini akan menceritakan kisah-kisah kelam mereka dalam proses pembuatan jalur baru ini. Namanya Kelam ya. namanya proses pembuatan itu pasti masa kelam. Mas Iwan tuh ngomong sama gue, ini kenapa ini tuh jalurnya lama tapi cepet. Nah gue bingung, jalur lama tapi cepet sampai. Tapi Jalur panjang coy. Iya, Jalur panjang. benar. Tapi setelah gue rasain itu cepet. Nah dalam proses pembuatan ini ya teman-teman bisa ceritain nggak dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 sampai pos 12 ya. Itu gimana sih kalian tuh ngebuat jalur ini gitu loh. Oke, untuk susahnya ini ya, susahnya kita pakai peta kontur pun di situ nggak ada alur nih. Tiba-tiba kita nemu alur. Ini kita posisi di mana ini, bener nggak ini? Susahnya itu. Tapi gampangnya kita selalu kerjasama ya. Kita pakai feeling juga. Pokoknya biar jalurnya banyak landai. Jadi jalur ini dibuat biar ciri khas tetap ada ya. Kecil-kecil cabai rawit tetap ada itu. Ciri khas tetap ada, cuman lebih landai dari jalur lama gitu. Kalau itu bener, kecil-kecil cabai rawit itu ciri khas itu masih ada di sini. Tetap masih ada. Dan itu gue rasain banget sampai rest area camp 1 ini. Itu pedih juga bro. Aduh, nggak ngilangin lah kecil-kecil. Tapi yang menurut gue tuh yang asik tuh adalah ketika beda banget. Gue suka ide inovatifnya ya. Dalam artian lu posnya banyak tapi itu orang merasa dekat gitu loh, merasa cepat sampai dengan pos 1 ke pos 2 berapa? 10 menit, pos 2, pos 3 10 menit, dan itu beneran bro. Selama ini kita ngomong 1 ke 2 berapa? 10 menit lagi. Sejam lagi bro. Tapi ini benar di sini. Ya. Oke, prosesnya gimana lagi bro? Nggak, kita pengen pendaki itu nggak jenuh dalam perjalanan, jadi dia kadang pos 1 ke pos 2 itu terlalu lama, jadi dia udah drop dulu gitu. Kita pengennya pendaki ini dari pos ke pos itu merasa dekat, jadi nggak jenuh gitu, pengennya gitu. Tapi nggak tahu nanti pendakinya gimana ya. Tapi bener bro, gue merasa dekat dari pos 1 pos 2 10 menit, dan sampai rest area tuh capek juga. Itu gak ngilangin yang kecil-kecil cabai rawit itu. Iya. Oke, terus gimana lagi? Mungkin itu kalau gue pengen tanya proses dari pos 1 ke pos 2 itu bisa gak ceritain kayak gimana? Pos 1 ke pos 2 mungkin Bang Uyi mungkin. Bang Uyi. Oke. Gimana Bang Uyi? Jadi kita kalau dari pembuatan dari pos 1 ke 2 kita tujuan utama adalah membuat mungkin suatu jalan yang enak. Jadi tidak terlalu jauh untuk membuat pos-pos, jadi pendaki tidak jenuh kayak gitu ya. Dari pos 2 ya, tadi kan 1 ke 2 dari cerita Mas Uyi, 2 ke seterusnya nih, itu yang paling sulit apa bro? Apakah ketika lu mungkin menemukan sebuah apa gitu, atau apapun gitu yang paling sulit ketika ngebuat jalur ini? Kalau menurut saya sih sulitnya di ini, kayak nyari jalur yang landainya itu loh. Makanya kalau gunung ini kan kayak dilihat dari kontur tuh kan kayak nggak ada landainya gitu. Nah sulitnya kalau menurut saya di nyari landainya itu, tempat yang jalur landainya. Gimana lo bisa nemuin itu? Ya itu karena dari kerjasama tim kita semua ini sih yang jelas ya. Tadi kan gue tuh ngedenger seru banget, tapi sebelum itu ya gue tuh kesel sama lu pada bro. Kok bisa kesel? Ini gue bisikin. Bisa kesel. Kita yang susah payah. Jadi gini, susah payah. Gue kesel bro. Jangan tinggal nikmatin
Lo tinggal nikmatin. Gue juga pengen ikut ngerasain prosesnya. Aduh. Jadi waktu gue di Jogja, gue mau cabut ke sini kan. Cuman dibilang, Mas Guntur ngomongin, bro, anak-anak naiknya nanti. Gue udah jalan bro ya kan. Gue bawa mami gue ya kan. Ya udah gue puter balik bro. Terus besoknya pada naik buka jalur. Jadi yang salah siapa? Pak Guntur. Aduh, Pak Guntur. Aduh. Yaudah, jadi gini bro. Gue buat ngilangin keselnya, gue ngilangin rasa penasaran gue. Itu kan hutan itu lebat ya bro ya. Karena gue pernah kesasar juga dan itu hutan lebat ya. Itu dari hutan yang lebat itu sampai lu buka, jadi lu bukanya tuh gimana bro? Kita babat sih. Kita babat. Emang benar-benar bukanya itu kita punya dasar pertama. Kalau Mas bingung nih, Ambon, gimana? Dari Mas Ambon kan pedomannya pakai GPS yang di HP. Jadi Mas Ambon menentukan ini loh garis alur besar alur kecil. Tapi ternyata di lapangan enggak. Banyak kita menemukan alur-alur kecil lalu tetap kita terjang lalu buat jalur yang lebih enak gitu. Berarti ketika Mas Uye nih lagi buka jalur, ketemu nih alur banyak nih. Iya. Dan itu dijajalin semua. Iya. Kita gue sih. Oke, lanjut ketiga apa? Ya, jadi gini, umpama di peta mulai aplikasi ya. Di situ ada peta kontur dan alur-alur itu jelas di situ. Cuma di lapangannya itu alur-alur kecil nggak terlihat di peta itu. Jadi kita tiba-tiba kok udah nemuin alur ini, padahal alur masih jauh ini. Tujuan kita ada sebenarnya, tujuan kita ke ini kan puncaknya ke puncak kaldera ya. Puncak kaldera. Jadi kita punya tujuan ke sini, jadi kita melipir gitulah, nggak terlalu trek. Terus kok alur ini masih jauh sebenarnya, tapi kok udah nemuin alur. Terus solusinya gimana? Kita melipir dulu. Nanti menuju ke sini lagi, belok lagi. Dan alhamdulillah kita nemuin jalur yang asik banget. Berapa hari bro di sini bro? 3 hari 2 malam. Dan kita namain ini ekspedisi coki-coki. Karena di situ Bukan nemuin coli-coli bro ya. Bukan. Ekspedisi coki-coki itu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Baru tembus itu. Itu lu kondisi musim hujan kemarin ya? Musim hujan. Kena hujan. Di sini ya ini pertama kali kita ngecamp, kita buat pertama di bawah kita Pak. Iya. Ekor naga tuh pertama. Yang ekor naga itu kita ngecamp sana karena waktu menunjukkan jam 4:30. Kalau diberikan kan tidak nyampe. Kita buat camp sementara, lalu paginya kita meneruskan jalur yang kesininya. Iya. Karena kan di sini belum terlihat jalan. Kita kerjasama babat baru terlihat. Iya, paham. Setelah ketemu di sini. Itu yang bikin gue penasaran sebenarnya, ketika lo ngebuka jalur gitu ya, pasti kan lo ketemu hewan-hewan buas gak bro? Enggak sih. Cuma ada salah satu yang penasaran. Cuma kita camp di ekor naga ini malam pertama. Itu pagi ada bau-bau kayak ular kali, kayak baunya kayak gitu lah, kayak sigung lah, kayak bangke, kayak sigung kentut gitu loh. Dan itu keluarnya cuma pagi. Itu apaan bro? Kurang tahu itu misteri kita. Mungkin ekor naga itu kentut. kemungkinan itu. Tapi antik banget itu ekor naga. Dan sebenarnya gue penasaran, itu baunya mungkin gue rasa ada salah satu jenis fauna gitu ya, atau flora ya, yang ngeluarin bau itu, dan itu masih lo cari. Tapi sejujurnya jangan lo cari sih menurut gue ya. Karena ketika dicari orang akan cari tahu. Iya. Gitu loh. Dan orang tahu makin ngerusak, penasaran ya. juga. Penasaran dan rusak. Oke. Bro, ini kan kalau kita ngomongin logika ya, itu kan dari flora ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah di luar logika, itu kan pasti masalah mistik. Lu percaya gak bro kalau itu mungkin dari mistik? Secara kalau mistik
kurang paham. Mungkin Bang Uyi bisa. Oke. Gimana Bang? Saya cuma kalau bahasa kayak gitu kita kan belum bisa membuktikan antara itu flora, apa fauna atau segi mistik. Iya, iya. Karena di dalam dunia ini semua alam ada yang penghuninya dan yang tidak terlihat. Iya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ono demit, itu jangan sampai. Iya. Kita di alam berarti kita bersatu dengan alam. Yang penting satu, kelakuan kita dijaga. Ya, mantap. Nah, kayak gitu. Yang baik-baik ya ada. Kalau kita niatnya mau naik gunung, silahkan kita naik gunung. Nikmati keindahan alam ya. Oke. Dan menurut gue sebuah mistik itu adalah bisa menjadi sebuah urban legend bagi tempat setempat ya. Karena menurut gue mistik itu bisa melestarikan alam sendiri. Iya emang. Ya kan kenapa? Karena ini pendapat gue ya. Karena ketika mistik itu bisa melestarikan alam, ya orang kan di sini kan bisa jadi lebih kepada di sini ini loh gini-gini loh. Yaudah kita rawat baik-baik yuk supaya penghuninya nggak marah nggak apa. Dan itu bisa melestarikan melestarikan alam menurut gue. Lu coba cek lidah gue ada apa? Ngomongnya belebet ya. Pelo. Itu namanya pelo. Jadi Sebenarnya itu bukan melestarikan, apa tuh, kita Bro? menjaga. Kita saling menjaga, Benar. bukan melarang. Karena sejatinya manusia ya dikatakan merusak, tidak, tinggal niatnya kita. Iya. Karena kita di pos ekor naga kita melihat ada suatu flora yang bentuknya kayak kayak ekor naga itu flora tapi kayak kerak, gimana tuh bentuk daunnya kayak monyet? fauna itu. Oke. Itu salah satu kesusahan nih, Charles. Apa tuh? Terus apa? Kayak jembatan licin itu, Posakar ya, jembatan licin. Iya, gua sempet lewat. Itu kita di GPS itu kita udah lewat dari alur. Jadi di peta itu kita sudah melewati alur sebenarnya, lebih tinggi dari alur. Ternyata kita masih nyebrangin alur. Masih di bawah. Kalau kita lebih naik lagi, itu lebih trek lagi. Kasihan pendaki. Jadi kita harus pasang kayu buat bikin jembatan dan itu jadilah jembatan licin itu ya. Tapi gue berharap sih nggak ada orang jatuh nanti. Nggak ada. Itu banget ya. Itu sebenarnya jembatan licin itu sebenarnya sebuah nama plus mengingatkan bahwa jembatannya licin. Jadi harus hati-hati. Iya benar. Soalnya ada danger. Jadi kita nggak mau double. Danger. Hati-hati. Danger tuh apa itu danger? Bahaya. Danger itu. Bahaya. Itu ada gambar tengkorak, Colos. Kalau ada gambar tengkoraknya itu danger. Ngeri banget itu. Bahasa Wonosobonya itu danger. Enggak, sebenarnya itu bahasa apa? Wonosobo atau bahasa yang lu kita buat sendiri sih. Biar keren aja. Gak mau bahasa Inggris. Gak mau. Bahasa Jawanya danger ya. Iya. Jadi sih bro, sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak nih kita. Kenapa gue ngucapin terima kasih karena disajikan sebuah jalur yang baru, yang dimana tentunya jalur ini kan akan terus ada gitu loh bro, akan jadi sebuah sejarah, ya kan? Akan sebuah sejarah dan kalian semua lah yang berpartisipasi dalam sejarah itu, dan itu akan bermanfaat bagi pendaki-pendaki, khususnya yang pendaki pemula yang yang pendaki, coba-coba gitu, pendaki santai juga. Dan gue yakin lu operasi evakuasi dan tim SAR segala macem itu lebih asik. Iya benar tuh. Bener gak? Bener. Dan bro ya, gue dari sini pos rest area camp 1 itu per 10 menit ya bro ya, per 10 menit, per 12 menit kita nyampe di puncak, dan ini tuh pemandangan asik di sini. Jadi thank you lagi sebelumnya. Jadi teman-teman nih, semua pendaki yang bisa di sini bisa camp di sini. Dan gue ada pertanyaan nih bro, ketika nanti pendaki rame ya,
terus di sini orang nggak kebagian camp itu gimana bro? Nanti di Sabana 2. Sabana 2. Ya, ini maju lagi kan nanti ada Sabana 2. Sini kan camp area 1, nah maju lagi Sabana 2 camp area lagi itu lebih luas di situ lah. Dan kan lu kan pasti mangkas ya. Kita ngomongin masalah sebuah masalah yang lebih ini gampang ini terlalu kritis sih bagi gue. Dan lu kan ngebuka jalur gitu kan ngerusak alam bro ya. Ya kita kan gue bilang kritis gitu ya. Wajar dong kita ngomong nih, kita ngomong sih ya kan kritis nih. Lu ngebuka jalur, lu ngerusak alam, terus lu bikin tenda kayak kita gini ngerusak alam. Sementara kan banyak banyak orang-orang yang dimana, woi lu ngerusak alam tuh gini. Apa bro senjata kalian tuh untuk nanggepin itu? Ya gimana ya? Sekarang kalau misal kita nggak bikin jalur nih. Kita nggak bikin jalur, nggak dirusak kan nggak ada tandanya. Nah sekarang mayoritas pendaki kayak belum bisa memahami ilmu navigasi gitu. Kalau tersesat kan jadi PR juga itu ntar. Kita jadi harus cari-cari gitu. Oke, gue tahan lo terus. Ngerusak alam memang karena kita buka jalur baru kita jelas rusak baru kan ya. Tapi untuk kita nggak pernah namanya nebang pohon yang umurnya tahunan. Oke. Kita nebang istilah kayak rumput lah, yang gampang tumbuh. Itu kita baru tebas. Kalau memang kayunya umurnya bertahun, kita nggak pernah mau tebas. Sekalipun itu ngalangin jalan, sekalipun itu selagi kita masih bisa lompat, masih bisa tiarap, kita nggak tebang. Justru itu tantangannya menurut gue. Tapi itu jawaban yang paling logis sih menurut gue karena gini bro, karena kan ini jadi sebuah tempat wisata ya. Dimana kan bagi teman-teman semua ketika lo mendaki, lo punya 2 jalur di pendakian, berarti kan orang bisa memilih itu ya. Dan itu bisa menjadi sebuah objek wisata dan itu bisa menjadi nilai jual sendiri bagi Indonesia kita bro. Dan menurut gue ketika lo nebang rumput-rumput itu dan segala macam emang rusak alam, tapi ada sisi baiknya di samping itu bro, di lain sisi buruknya gitu loh. Tapi kan kita kan ini menebang untuk kalian semua yang mau naik ke sini. Jadi gimana? Kita kan buka jalur ini. Ini untuk jalur lama kan kita nggak mau tutup itu. Biasanya itu banyak base camp atau pengelola gunung itu menutup cuma berapa bulan. Nah, makanya kita buka jalur baru. Biar jalur lama kita tutup jaraknya itu jangkanya tahun lama. Jadi mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita tutup, kita gunakan jalur baru. Nah nantinya kita kalau emang ini jalur ini tambah rusak, kita tutup lagi nih. Jadi nggak sampai nggak hitungan bulan gitu loh. Kita tutup per tahun, jadi mungkin pulih lagi gitu kan. Ekosistem di dalam gunung tersebut ya, itu luar biasa banget. Dan semoga bisa diterapin ke jalur-jalur lain sih. Dan bro, harapan lu semua ya, kita ngomongin harapan untuk yang jelas kita safety ya. Pendaki ini yang jelas harus safety, terus bersih di gunung. Bersih di gunung. Jangan tinggalin sampah sekecil apapun di gunung. Semua dibawa turun. Gitu. Ini kopinya kapan diminum ini? Nanti bro, ending dong. Minum dulu nih. Punya harapan yang bagus. Gimana kalau Mas Wi harapan? Kalau kita punya harapan satu, kita tetap menjaga kelestarian alam. Kenapa kita buat jalur baru? Karena mungkin jalur lama sudah terlalu mungkin agak rusak, dalam katakan tanda petik ya. Kita membuat jalur baru, satu untuk pendaki nyaman dengan satu jalur yang tidak terlalu ngetrek. Kedua, kita memberikan view yang seperti gunung-gunung lainnya.
selama ini kan kita punya sabana hoak kan. Iya. Kalau di sini Pendaki pada komplain sabana kan asli. turun tuh. Ini sabana asli. Iya, Ini sabana banyak asli. banyak yang pendaki. Mana sabana? Hoak lo. Itu sabana arahnya gini, bukan gini pelangnya, arahnya gini. Itu tandanya sabana itu masih Naik. naik. Gitu. Iya. selama ini kan kayak gitu. Ada sendiri udah naik wah, sabana hoak nih. Cuma tenda berapa? Yang Emang bisa jalur itu. baru ini spesial banget. Jadi di sini ada nggak harus sampai puncak ya. Kita dapat sunset view yang bagus. Sunset sunrise dapat Bintang semua. di bawah langit. Kita kalau lihat sambil ngopi. Aduh. Yang pacar di sini. Cium dikit. Yang jelas kita memberikan masalah kebersihan gunung tetap kita pegang teguh Wajib itu. prinsip Wajib. peraturan. Syukur-syukur apa yang dikatakan Mas Yayan ini berlaku bagi gunung, semua gunung di Indonesia. Mengapa tidak? Gunung bersih, enak, kelestarian alam terjaga. Maka dari itu kita memberikan suatu nuansa yang berbeda untuk khususnya untuk Blembem ini ya. Kita jalur baru, view yang bagus dan nyaman juga. Gitu. Mungkin dari saya gitu. Oke, apapun hobi kita tetap harus melestarikan alam dan menjaga alam. Iya. Kita ngopi di pintu langit. Oke, semoga apa yang kita harapkan itu berjalan dengan Amin. Sukses ya. Yes.